banyak banget kendalanya. Nama gue Eduardo Roberto Emanuel, gue dari ITL Trisakti, jurusan Manajemen Transportasi Udara, Angkatan 19. Nama gue Resti Pratiwi, mahasiswi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA. Nama gue Azizah dari Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Ya, nama gue Adolphus Glorio Junior Lukai. Gue mahasiswa di kampus Institut Bisnis Nusantara, Fakultas Komunikasi, jurusan Broadcasting. Perkenalkan, nama gue Felix Parmanangan. Gue kuliah di Universitas Krishna di Payana. Gue jurusan Teknik Mesin dan gue sekarang semester 6. Kalau gue sih sebagai mahasiswa menanggapi kuliah online ini ya, kebijakan kuliah online ini kan yang baru ini adalah kita kan harus di rumah dan kita kan harus Zoom dari rumah dan kita nggak ke kampus lagi. Dan menurut gue itu adalah kurang efektif sih. Tanggapan sendiri sih ya, pertama pas ada kebijakan itu rada kaget sih ya, rada bingung nih. Gimana nih nanti nih offline bisa nggak ya, maksudnya sistemnya kayak gimana nih, bakalan rumit nggak di mahasiswanya sendiri gitu, khususnya kita yang udah semester segini nih gitu sih. Kalau dari kebijakannya rada bingung, rada takut gitu dari mahasiswanya sendiri, terutama gue ya. Tapi ya balik lagi, maksudnya ini kan kebijakan dari pemerintah langsung gitu ya, pemerintah yang mutusin bahwa setiap universitas ya diratain offline gitu. Jadi ya mau nggak mau kampus UHAMKA sendiri pun mengikuti peraturan itu gitu. Jadi ya kita sebagai mahasiswa sendiri ya mengikuti peraturan itu mau nggak mau. Kalau buat tanggapan gue sendiri, kan ini kita baru PJJ kayak gini. Jadi kayak masih harus ngeraba-raba gitu loh. Kayak ini tuh enaknya tuh kita kayak gimana sih, gimana biar masuk ke otaknya, abis itu gimana juga harus ngebagi waktu di rumah sama di sekolahnya, di universitasnya buat kuliah. Plusnya itu mungkin lebih meningkatkan kreativitas individu ya. Jadi mungkin dorongan dari diri sendiri. Kayak mereka punya pandangan kayak, gue nggak bisa nih, ibaratnya kayak dulu gue belajar offline, gue tinggal datang ke kampus, gue praktek, bla 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 bla, gue dapat materi langsung ya kan, enggak. Tapi kita dipaksa untuk bisa berinovasi sendiri. Kayak contohnya, gue terbatas nih ruang lingkup gue, gerak gue terbatas karena dengan kuliah online ini. Jadi gue harus bisa untuk lebih berkembang lah, berpikir maju. Gue harus ngapain sih selama adanya kuliah online ini supaya gue itu nggak terbatas gitu pengetahuan gue yang seharusnya gue dapat ketika kuliah offline, lebih paham ya, lebih bisa memahami dengan jelas. Ya agak kaget sih. Ya karena yang biasanya ketemu tatap muka, sekarang jadinya ya bertemunya hanya lewat Zoom atau Google Meet gitu. Jadi kayak ada yang aneh aja biasanya. Banyak banget kendalanya. Dari segi sinyal, device yang kita pakai itu banyak banget yang masalah, problem yang kita alamin gitu. Kayak contoh, kita ada kelas nih besok pagi. Tiba-tiba internet kita mati, tiba-tiba kita lost merah sinyal kita. Itu kan mengakibatkan kayak kita kedapatan absen. Ya kan, kita dapat absen, kita nggak masuk kelas, akhirnya sayang gitu kan absen yang kita dapat. Sedangkan kalau misalnya kita kuliah offline, kita kelas offline, kita bisa datang langsung ke kelasnya tanpa kita harus kayak ya pokoknya nggak seribet apa yang kita pakai gitu, kayak internet kita yang pakai tuh nggak seribet itu gitu. Nah kalau misalkan dari segi sinyal sendiri, kita kan dapat kuota dari Kemendikbud, dan gue memakai salah satu provider yang gue pakai di daerah rumah gue itu sinyalnya sangat parah, mungkin kecil banget. Kalau kendala pasti sih ada ya, beberapa mungkin terutama itu di jaringan ya, di internet. Karena kan kita sendiri nggak tahu nih kapasitas internet di rumah masing-masing itu gimana gitu, khususnya mahasiswanya ataupun dosennya gitu. Mungkin di kitanya lancar, tapi nanti di dosennya terhambat atau gimana, ataupun sebaliknya gitu. Pasti kan ada aja tuh kayak wifi yang
suka error, padahal dosen nih lagi ngejelasin, tapi tau-tau ya error, udah deh males deh gitu kan. Terus abis itu dari perangkatnya juga, kalau misalkan make Zoom, kita kan kuliah online tuh berarti perangkatnya harus bagus ya, dalam artian yang kayak nggak boleh yang lemot, kalau enggak nanti ya lemot juga Zoom-nya dan lain-lain. Jadi kayak misalkan buka Zoom, buka Google Meet, buka Word, tau-tau error. Kadang-kadang laptop gue suka kayak gitu sih, jadi kayak sebel aja sendiri, jadi males. Kalau kendala menurut gue itu sih terjadi di diri gue sendiri. Kan gue kan juga ngalamin ya kan kuliah online. Kendala itu yang gue alamin pertama, gue harus punya paket, gue harus punya internet untuk bisa kuliah, ya kan. Kalau dulu kan gue kuliah offline, gue tinggal datang ke kampus aja kan, gak harus punya kuota, gak harus punya internet. Pertama tuh, terus mungkin HP tuh, ya kan, handphone lah ibaratnya. Kan gak semua orang punya handphone bagus sama laptop bagus tuh. Ya ada beberapa yang punya laptop, ada yang kagak lah, mahasiswa dibilang, ya kan. Yang cuma punya handphone, terus yang penyimpanannya gampang penuh, ya kan. Nah itu kan termasuk kendala juga kan. Ya mungkin bisa disiasatin lah, ya kan. Karena kan lu mahasiswa pasti bisa mikir kan, gue harus ngapain nih. Kalau gue sih masalah defense sih aman-aman aja. Cuman kalau gue lebih yang paling sering mengganggu tuh jaringan sih, internet. Ya balik lagi, ya kadang internet bagus, kadang internet jelek, kadang juga cuaca juga bisa bikin internet jelek, kayak gitu-gitu sih. Kalau buat masalah UKT ya, masalah UKT itu nggak ada sama sekali sih, kayak tetap aja sih harganya sih segitu-segitu aja, nggak ada keringanan yang dikasih oleh pihak kampus gitu. Dan ya mungkin itu sih kayak belum ada sih dari pihak kampus. Dari kampus sendiri pun ada sih kebijakannya gitu ya, maksudnya dikasih pemahaman kenapa nih biayanya tetap sama, karena biayanya itu tetap dialokasikan ke fakultas, maksudnya ke kampus ya gitu sendiri, entah yang harus bayar jaringan-jaringan, bayar listrik, bayar bangunan, bayar tentang fasilitas kampusnya tetap ada, tetap jalan kan gitu. Terus kalau dari kampus sendiri pun ngasih sih, maksudnya ngasih waktu itu semester kemarin sempat ngasih subsidi kuota, penambahan kuota gitu. Jadi gue lupa berapanya, kisaran 100 sampai 150-nya gitu, cuman gue lupa berapa. Dan dari situ kita pakai buat biaya internet kita gitu. Jadi kampus ngasih biaya. Terus juga dari pemerintah sendiri pun ngasih kan subsidi Kemendikbud ya gitu. Nah kita mahasiswi UHAMKA dapat dari situ. Jadi kita bisa maksudnya adalah keringanan untuk di kuotanya gitu ya. Terus juga dari UHAMKA sendiri pun dapat nih dapat keringanan biaya, misalkan jeda waktunya gitu, nggak harus dipatokin tanggal sekian lo harus lunas, nggak digituin. Jadi dari pimpinan pun ngasih jeda waktu yang lumayan cukup lumayan ngebantu buat kita yang biayanya terhambat gitu. Untuk ngasih biayanya agak terhambat tuh kampus ada pengertiannya lah gitu intinya. Kalau buat biaya kampus itu masih tinggi ya biayanya, karena kan kita nggak menikmati fasilitas kampus. Terus juga kalau misalkan di UNJ sendiri, alhamdulillah itu kayak ada kebijakan sih dari rektornya buat penurunan UKT. Terus abis itu pengurangan biaya 50% sama 100%. Jadi kita nggak bayar kuliah sama sekali. Gitu. Itu udah berjalan selama 2 semester ini. Dari awal-awal corona gitu. Biaya kampus itu sulit ya. Karena kan ada beberapa mahasiswa yang ibaratnya belum bekerja dan masih bergantung sama orang tua, ya nggak sih? Yoi, bergantung sama orang tua kan. Terus ada beberapa orang tuanya mungkin yang dapat PHK sehingga kesulitan bayar biaya kuliah. Kita kalau di Unkris ini dapat potongannya itu tapi sesuai fakultas, karena yang dipotong tuh uang kemahasiswaan. Nah setiap fakultas itu beda-beda lah uang kemahasiswanya. Jadi ya kalau kita yang dipotong itu cuma uang kemahasiswaan doang. Kalau gue sih sangat mendukung penuh ya, soalnya dan teman-teman gue juga pasti bakal mendukung penuh, karena kita tuh pasti lebih, pertama kenapa mendukung penuh, yang pertama kita bisa ketemu teman kita, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa
ngecerna apa yang dosen kasih gitu ya, kayak materi-materi yang dosen kasih kita lebih ini. Masalah absen lebih enak juga, soalnya kita bisa datang ke kampus langsung dan kita tuh nggak ada problem masalah internet lagi, device lagi, kita nggak ada masalah itu karena kita langsung datang ke kampus langsung ya kita absen. Terus yang keempat itu mungkin apa ya, kalau misalkan di kuliah online kita biasanya nggak ada, nggak tahu sih ini kampus gue sendiri sih, karena gue tuh nggak dapat nilai apa ya, nilai tambahan lah, poin gitu kan. Tapi kalau kelas offline kadang-kadang kan dosen tuh suka ngasih tambahan poin, tambahan nilai gitu kan, karena ngejawab suatu soalnya dia. Nah itu sih kayak lebih mungkin pasti bakal banyak banget yang ngedukung penuh buat buka kampus lagi sih, untuk masuk kampus lagi ya. Kalau dari gue pribadi, ya pasti lebih suka offline sih, karena kan udah semester segini ya gitu. Maksudnya kita butuh nih fasilitas kampus tersendiri gitu, kita butuh interaksi langsung gitu, entah itu ke teman ataupun ke dosennya secara langsung, nggak harus lewat media perantara gitu. Ya dari UHAMKA sendiri sih kemarin sempat tuh ada edaran dari pimpinan kalau nanti kita UAS di bulan Juli itu offline nih, tapi setengah-setengah, tetap ngikutin protokol kesehatan gitu. Cuman dari pimpinan pun belum ngasih tahu sistemnya nanti gimana, belum ada kejelasan pastinya gitu. Tapi kalau dari gue lebih suka online sih, karena ya biar bisa interaksi secara langsung. Cuman karena kemarin offline-nya itu pas UAS ya, maksudnya masuk nih UAS gitu, rada shock gitu sih, kayak wow ntar gimana gitu. Maksudnya pas pembelajaran kemarin nih online gitu, tiba-tiba UAS-nya offline, kayak rada bingung lah gitu. Kalau menurut gue kalau bisa gitu ya, nanti offline itu di semester berikutnya aja gitu, tanggung soalnya. Kalau tanggapan gue tentang kuliah offline itu, gue sangat amat mendukung ya kuliah offline, gara-gara selama kita sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah semester 1, 2, 3 itu kan udah kuliah offline, terus kita harus kuliah online, pasti kan bener-bener harus beradaptasi banget kan. Terus juga dari pemahaman materinya, di kuliah offline aja kita masih main handphone, seenggaknya itu ada yang masuk ke otak kan. Tapi kalau misalkan kuliah online ya udah nggak ada yang masuk otak. Gue bener-bener mendukung penuh adanya kuliah offline, apalagi di dosen-dosen UNJ itu udah divaksin semua gitu. Kalau menurut gua, kalau misalnya kelas offline akan segera dilaksanakan ya, gue dukung banget. Cuman kalau untuk percaya atau enggaknya, kan kita udah denger isu-isu tuh, isu akan kelas offline itu kayak dari tahun lalu deh. Oh lu di bulan ini bakal kelas offline nih, gue percaya banget tuh, semangat gue, karena gue mendukung banget untuk pembelajaran offline. Cuman ketika waktu yang disebutkan datang, kayak wah nggak jadi lagi. Terus kayak sekarang lagi, kayaknya udah 2 kali deh kejadian kayak gitu. Sekarang lagi dibilang bakal kuliah offline nih bulan Juli ya katanya. Ya gue sih mendukung, cuma untuk percaya banget sih kayaknya enggak. Berharap banget juga udah enggak. Kalau gue sih setuju. Kasihan juga kan mahasiswa-mahasiswa baru belum pernah ngerasain namanya kuliah offline ya kan. Dan kalau gue sih setuju, tapi kalau gue pengennya ada pembagian. Jadi nggak tok semua orang masuk kuliah. Jadi ya ntar minggu ini atau berapa minggu atau bulan ini angkatan berapa, bulan depan angkatan berapa. Jadi kayak supaya jaga protokol aja sih. Perkenalkan nama saya Dr. CYB Tirto Suseno, MH, MM, MSc. Saya ngajar di Institut Bisnis Nusantara. Perkenalkan, nama saya Sondang Sibuya, Eskom, Mkom. Saya dosen tetap di salah satu universitas swasta di Jakarta, yaitu Universitas Muhammad Husni Tamrin, Jakarta. Beralamat di Jalan Pondok Gede, Jakarta Timur. Pandangan saya mengenai online. Online ini adalah hal baru. Dapat saya jelaskan,
Dalam kehidupan kita ada 4 perspektif: politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi informasi. Nah, perubahan yang terjadi di abad 21 ini adalah perubahan teknologi dan informasi yang membawa dampak kepada 3 elemen yang lain. Perubahan teknologi berubah juga perubahan politiknya, berubah juga dengan ekonominya, berubah juga dengan sosial dan budayanya. Nah, kebiasaan budaya sekolah kita adalah tatap muka, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan universitas, itu semua tatap muka dari dulu sampai sekarang. Hanya karena ada peristiwa COVID-19, maka kebijakan pemerintah harus membatasi pertemuan, sehingga mau tidak mau disiasati dengan menggunakan online. Jadi nyaman enggak kuliah online sama offline? Tentu enggak nyaman, karena kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Banyak kendalanya enggak? Banyak sekali. Karena enggak terbiasa atau tidak tahu. Ada 2 hal. Saya sudah menemukan sistem pembelajaran yang baik dengan online, ya. Kebetulan memang saya adalah jurusan komputer, teknik informatika, jadi kami lebih mudah beradaptasi untuk pembelajaran online, ya. Untuk saat ini pembelajaran online masih kita tetap menggunakan media aplikasi Zoom dan aplikasi Google Meet ditambah dengan Google Classroom, ditambah dengan kami mempersiapkan modul-modul materi pembelajaran yang sudah kita persiapkan untuk kita tayangkan dan kita berikan ke mahasiswa pada saat pertemuan online. Kalau bicara strategi khusus, setiap dosen itu punya naluri, ya. Dengan teknologi yang baru ini, pasti keluar nalurinya. Apa yang harus dilakukan? Maka yang dilakukan adalah kita kirim dulu materi untuk bahasanya, untuk dibahas. Setelah itu kita diskusinya bisa di Edlink, atau kalau tetap mukanya kita gunakan Zoom. Bagaimana kalau Zoom kamera dimatikan? Ya, saya akan tetap absen. Saya panggil namanya. Saya punya daftar listnya mahasiswa. Saya panggil, tidak ada ya, saya anggap nggak masuk. Saya berkolaborasi dengan mahasiswa untuk mata kuliah komputer yang ada kaitannya dengan praktikum, yaitu dengan langsung mempraktekkan apa-apa yang kita ajarkan kepada mahasiswa dengan menampilkan monitor kita sendiri ke mahasiswa. Kita sharing materi, mereka bisa melihat langsung. Jadi kalau di jurusan teknik informatika, kebanyakan praktikumnya itu adalah untuk membuat program aplikasi, ya. Jadi program aplikasi itu kita bisa praktekkan langsung di monitor komputer dosen, mereka akan bisa mengikutinya. Sedangkan kalau untuk praktikum untuk aplikasi yang jaringan, nah di samping kita teori, kita berikan juga prakteknya dengan memberikan video-video tutorial untuk penggunaan atau untuk setting jaringan. Jadi semua bisa dilaksanakan dengan baik. Ini yang perlu digalakkan. Saya selalu motivasi mahasiswa. Sekarang kita kuliah itu tujuannya untuk apa? Cari ilmu. Cukup.
Kalau sudah punya ilmu kamu mau apa? Mau kerja. Berarti cari uang kan? Kalau omongannya gitu, setelah lulus mau jadi apa? Pembisnis Pak. Dengan saya ini dosen pembisnis, ngajarin bisnis. Saya mau jadi bisnis Pak, pembisnis. Tapi kendala saya nggak punya modal. Selalu begitu alasannya. Nggak bisa inilah, saya lahir dari keluarga miskin lah. Alasannya banyak. Saya bilang, selama kita kuliah, kita tidak punya aset. Kita udah punya ilmu yang kita sebut intangible asset. Aset yang tidak berwujud. Itu modal. Jadi saya kasih motivasi dan semangat kepada mahasiswa agar tetap semangat untuk mengikuti belajar di masa pandemi COVID-19. Enggak masalah, walaupun sedang COVID, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, manusia dikasih akal, pikiran oleh Yang Maha Kuasa agar bisa mencari solusi jalan keluar walaupun dengan kondisi COVID-19. Nah, terbukti sekarang walaupun COVID-19 sudah berjalan hampir 2 tahun, semua pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik. Terlepas dari ada plus minusnya di sana sini, itu wajar, tapi secara umum pelaksanaan pendidikan masih bisa terlaksana dengan baik. Tetap semangat walaupun kondisi tidak menguntungkan kepada mahasiswa ya. Terima kasih.